Masyarakat hukum adat yang sudah dibahas sejak tahun 2014 bisa segera diselesaikan demi permohonan maaf begitu ya, dan bersedia katanya untuk mengikuti proses hukum adat Toraja. Sebentar. Jadi hukum adat itu apa sih sebenarnya? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Teman-teman tahu gak sih? Gak semua hukum di Indonesia itu tertulis dalam undang-undang. Sebagian hukum hidup dengan cara ditaati dan dipraktikkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum seperti itulah yang disebut hukum adat. Kalian pernah lihat sengketa warisan di kampung diselesaikan bukan di pengadilan, tapi lewat musyawarah adat. Dan anehnya semua orang patuh loh. Kenapa bisa begitu? Karena itulah hukum adat. Hukum yang hidup bukan cuma tertulis. Istilah adat sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu adah yang artinya kebiasaan. Sedangkan adat istiadat adalah suatu kebiasaan baik yang hidup, diikuti dan dipraktikkan oleh masyarakat di kehidupan sehari-hari secara turun-temurun. Tujuan hukum adat dapat dilihat secara praktis dan juga strategis. Praktis, hukum adat masih digunakan sampai sekarang. Contohnya paling sering dalam hal urusan warisan. Banyak keluarga di daerah yang membagi warisan berdasarkan peraturan hukum adat, bukan hanya hukum negara. Selain itu, di berbagai pelosok daerah di Indonesia, masyarakat adat masih menjalankan hukum adat dalam kehidupan sehari-harinya loh. Secara strategis, hukum adat itu penting banget. Kenapa? Karena hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia. Artinya, hukum adat bisa menjadi sumber dan bahan utama dalam membentuk hukum positif di Indonesia. Ada dua unsur kenapa adat bisa disebut sebagai hukum. Yang pertama adalah unsur kenyataan. Maksudnya, adat itu benar-benar dijalankan dan dipatuhi oleh masyarakat terutama dalam situasi yang sama. Contohnya, misalnya setiap ada peristiwa tertentu, masyarakat selalu menyelesaikannya dengan cara adat yang sama tentunya. Yang kedua adalah unsur psikologis. Masyarakat percaya bahwa adat itu punya kekuatan hukum. Jadi bukan sekadar kebiasaan, tapi ada rasa wajib untuk menaatinya. Dalam istilah hukum disebut opinio juris necessitatis. Keyakinan bahwa aturan itu memang harus ditaati. Yang perlu teman-teman ketahui lagi adalah meskipun hukum adat berarti kebiasaan, tetapi pada normatifnya hukum adat dan hukum kebiasaan itu memiliki dua arti yang berbeda. Hukum adat merupakan norma yang hidup dan diakui sebagai hukum dalam masyarakat, sedangkan hukum kebiasaan berasal dari praktik yang berulang dan diterima sebagai aturan yang mengikat. Tidak semua kebiasaan menjadi hukum adat, tetapi dapat berkembang menjadi hukum apabila diakui dan ditaati oleh masyarakat. Tapi kenapa sih adat bisa sebuah hukum? Karena ada dua hal. Pertama, adat itu memang dijalankan terus-menerus oleh masyarakat. Kedua, ada keyakinan bahwa adat itu punya kekuatan hukum, sehingga harus ditaati. Masa Hindia Belanda, penduduk dibagi menjadi tiga golongan yang berbeda, yaitu yang pertama ada Eropa yang berisikan Belanda, bangsa Eropa lain, Jepang, serta yang sistem hukumnya sekeluarga dengan Belanda beserta keturunannya. Yang kedua ada Timur Asing, yaitu Tionghoa, Arab, Gujarat atau Palestina, dan yang ketiga ada Bumiputra atau pribumi. Berdasarkan pasal 131 Indian State Ruling, setiap golongan tunduk pada hukum yang berbeda. Golongan Eropa mengikuti hukum Eropa dengan asas konkordansi hukum yang berlaku di Belanda, berlaku juga di Hindia Belanda. Golongan Timur Asing boleh memilih tunduk pada hukum Eropa atau hukum mereka sendiri, sementara itu golongan Bumiputra tunduk pada hukum adat. Ketentuan ini tetap berpengaruh setelah kemerdekaan karena pasal 131 ayat 2b yang masih mengakui keberlakuannya melalui pasal 2a Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, bagi orang Indonesia asli berlaku hukum perdata adat yang tidak tertulis. Hukum adat ini juga berlaku bagi keturunan asing yang telah berasimilasi dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat pribumi. Terdapat perbedaan pandangan tentang asal-usul hukum adat ini. Lodewijk William Christian Vandenberg dan Solomon Keizer berpendapat melalui konsep persepsi kompleks bahwa hukum adat merupakan resepsi penuh dari hukum agama. Pendapat ini ditolak oleh Christian Snook Horgronge dalam bukunya dengan The Adhager yang menyatakan bahwa hukum adat berbeda dari hukum agama. Pandangan ini didukung oleh Cornelis van Vollenhoven yang menegaskan bahwa hukum adat
berasal dari unsur asli masyarakat Indonesia yang kemudian dipengaruhi oleh unsur agama. Jadi, hukum bangsa Indonesia tersusun dari unsur asli yaitu hukum adat dan juga unsur agama. Hukum adat mengenal asas pemisahan horizontal, sehingga tanah dan bangunan di atasnya bisa dimiliki orang yang berbeda. Ada juga konsep maro, atau bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap. Prinsipnya sederhana, keadilan lewat pembagian hasil panen. Bahkan, konsep ini menginspirasi production sharing model. Jadi, hukum adat itu bukan hukum masa lalu, ia hidup diakui oleh negara dan masih relevan sampai hari ini. Contoh hukum adat di Indonesia sendiri terdapat di adat Minangkabau di Sumatera Barat yang berlandaskan prinsip adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabuwa. Dalam praktiknya, sistem kekerabatan bersifat matrilineal, di mana garis keturunan dan hak waris ditarik dari pihak ibu. Penyelesaian sengketa biasanya dilakukan melalui musyawarah di tingkat kaum atau nagari yang melibatkan ninik, namak sebagai pemangku adat. Sistem ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya mengatur aspek hukum, tetapi juga sosial dan budaya masyarakat. Contoh hukum adat Indonesia yang lain terdapat di Bali, yaitu awik-awik. Awik-awik merupakan peraturan adat yang mengatur kehidupan masyarakat desa adat, termasuk kewajiban keagamaan, tata kelola lingkungan, hingga sanksi sosial bagi pelanggar. Penegakan hukum adat ini dilakukan oleh prajurit desa adat dengan sanksi yang bisa berupa denda, kerja sosial, atau pengucilan yang bisa disebut KSPK. Keberadaan hukum adat seperti di Bali dan Minangkabau juga diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia. Misalnya dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hukum adat merupakan hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, serta menjadi bagian penting dalam identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Keberadaannya tidak hanya mencerminkan sosial budaya, tetapi juga sebagai pengatur dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Hingga saat ini, hukum adat masih sangat relevan dan berperan penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama sebagai sumber dari hukum positif Indonesia. Cherry blossoms blooming in the mountain